Video ini disponsori oleh Involve Asia. Daftar sekarang dan kamu bisa mendapatkan penghasilan online secara mudah dan cepat dengan hanya mempromosikan link pembelian produk brand ternama di Indonesia. Dan kamu akan dapat komisi dari klik dan pembelian produk tersebut. Sudah banyak YouTuber terkenal yang menggunakan affiliate marketing ini. Contohnya seperti ini. Dan dapatkan RM5 Malaysia di akunmu untuk pendaftaran pertama menggunakan link App World Indonesia yang ada di deskripsi video di bawah ini. So, langsung aja daftar. Punya tagline Jawara, HP ini memang Jawara untuk di kelas HP harga 2 jutaan. Karena hanya HP ini yang sudah pakai panel display Super AMOLED. Apakah performa gamingnya akan sejawara displaynya? Yuk sama-sama kita bahas. Hai, selamat datang kembali di App World Indonesia. Kenalin, ini adalah Redmi Note 10, bukan yang S atau yang Pro, tapi yang versi biasa. Walaupun versinya biasa, Redmi Note 10 terkenal akan display Super AMOLED termurah untuk saat ini. Dengan harga kisaran 2,3 jutaan aja, kalian sudah bisa dapat display Super AMOLED 450 nits, 6,43 inch 1080x2400 pixel, 20:9 aspek rasio, dan kepadatan layar 409 ppi. Dan untuk proteksinya, Corning Gorilla Glass 3. Kemudian pakai chipset Qualcomm Snapdragon 678 11 nanometer. GPU-nya Adreno 612. Kemudian punya RAM dan internal storage 4/64 GB. Dan juga sudah dibekali baterai LiPo dengan kapasitas 5000 mAh non-removable dan fast charging 33 watt. Kira-kira dengan spek seperti itu, performa gamingnya akan gimana? Langsung aja kita masuk ke game yang pertama. Mobile Legends. Di game ini untuk settingan tertinggi, kalian bisa dapat settingan grafik ultra dengan 60 fps. Game Mobile Legends di game ini bisa berjalan dengan baik dengan settingan grafik ultra dan gabungan panel Super AMOLED-nya membuat pandangan terhadap grafiknya makin nyaman dan detail banget. Dan layarnya yang gede membuat pandangan juga terasa puas. Kemudian untuk fps-nya ketika game berjalan, fps yang dihasilkan juga sangat stabil, ada di kisaran 50-an sampai 60-an fps. Dan ketika belum war, fps-nya bisa mentok di 58 sampai 60 fps aja. Dan ketika lagi rame-ramenya atau lagi war, fps yang dihasilkan akan sedikit drop paling rendah yang pernah gue temuin ada di 32 fps. Tapi itu cuma sekilas aja terjadi dan kemudian akan kembali lagi ke seperti semula. Untuk kesimpulan game ini menurutku masih nyaman banget dimainkan dan untuk fps rata-ratanya juga oke banget. Next game yang kedua, PUBG Mobile. Di game ini teman-teman akan dapat grafik Smooth Ultra di 40 fps. Dan kalau dimentokkan semua, dia udah bisa HD High dengan 30 fps. Dan di game test kali ini gue mainin di settingan grafik smooth dan frame rate ultra atau 40 fps. Dengan settingan seperti ini, game dapat berjalan dengan baik. Ketika landing pertama kali yang biasanya kalau turun di tempat ramai akan terjadi frame drop yang cukup parah, tapi dengan settingan Smooth Ultra di HP ini tidak terlalu terjadi frame drop yang parah. Malahan landingnya smooth dan fps-nya juga masih stabil di 38an fps. Padahal gue udah coba beberapa kali buat landing di tempat yang rame player dan hasilnya masih sama. fps-nya tidak terjadi frame drop. Ketemu player asli juga minim frame drop. Dan menurutku kalau HP ini mau kalian paksa dengan aplikasi pihak ketiga buat buka settingan smooth ekstrimnya akan masih oke deh kayaknya. Karena dengan settingan Smooth Ultra aja, HP ini bisa melibas game ini dengan baik. Terus untuk gyronya juga oke, menurutku enak banget karena nggak ada delay sama sekali gyronya. Jadi enak banget. Next game yang ketiga, PES 2021. Di game ini gue mainin di settingan grafik standar dengan 60 fps. Dan hasilnya game berjalan dengan smooth banget. Jarang banget gue temuin kendala frame drop terjadi saat main game ini. Kecuali ketika ping sinyalnya aja yang jelek dan akan terjadi sedikit frame atau stutter pada game. Tapi dia akan kembali smooth lagi ketika sinyal kembali normal. Untuk di game ini menurutku nggak ada masalah karena memang oke banget. Paling mentok-mentok masalah sinyal yang buat dia drop. Dan yang terakhir di game Genshin Impact.
Untuk di game ini gue mainin di settingan grafik rendah dan dengan 30 fps. Dan hasilnya memang HP ini cukup keteteran buat ngejalanin game ini. FPS-nya itu terasa banget nggak smooth dan kadang drop ke 19 fps atau kadang bisa ke 11 fps. Dimana ini sebenarnya wajar aja sih terjadi karena memang game ini tergolong game yang cukup berat buat dimainin. HP flagship aja kadang juga masih agak keteteran menjalanin game ini, apalagi HP dengan harga kelas 2 jutaan aja. Tapi yakin aja buat kalian yang pengen punya HP ini dan buat main game Genshin Impact itu masih bisa lah buat ngikutin gameplaynya. Setidaknya game ini masih bisa lah buat kita mainkan. Suhu. Untuk suhu tertinggi ketika keempat game ini gue jalanin secara berurutan, suhu tertinggi bisa gue dapet di bagian depan ada di 39 derajat Celcius, dimana ini hanya ada di satu titik di bagian depan kanan kameranya aja. Dan ini hanya satu titik di sana aja yang lumayan tinggi, sedangkan di bagian body yang lain masih adem-adem aja, ada di kisaran 36 sampai 37 derajat Celcius. Dan untuk di bagian belakangnya, itu bagian terpanasnya ada di bagian kanan kameranya, ada di kisaran 40 derajat Celcius, sedangkan di bagian bodi yang lain sama dengan depan terasa adem aja. Jadi kesimpulannya sebenarnya gue nggak nyadar kalau suhu HP ini naik ketika gue mainin, karena saat gue pegang HP-nya terasa adem-adem aja. Memang sih ada terasa hangat gitu, tapi nggak sampai ke titik mengganggu. Gue aja nggak sadar gitu suhunya udah naik, karena memang suhu tertinggi itu ada di satu titik aja. Dan ketika gue tes pakai pengecek suhu, barulah ketahuan bahwa suhunya naik. Apakah mengganggu? Jelas jawabannya tidak. Malahan HP ini adem digenggam saat main game menurutku. Baterai. Untuk ketahanan baterai ketika game gue jalanin itu juga oke banget. Dengan kapasitas 5000 mAh, seharusnya main game di HP ini akan terasa puas. Apalagi dia juga udah didukung dengan pengisian cepat 33 watt, yang seharusnya untuk baterai dan ketahanan baterai nggak akan ada masalah untuk di HP ini. Cukuplah buat nemenin kalian main game. Oh ya, data yang gue dapat ini hasil dari game test keempat game tersebut dengan kecerahan layar sekitar 80% dengan menggunakan sinyal Wi-Fi tanpa ruangan AC. Dan keempat game tersebut gue jalanin secara berurutan secara bergantian. Dan dalam video ini gue bahas hanya sebatas performa gaming saja dan mengesampingkan kelebihan ataupun kekurangan lain dari HP ini. Misal masalah desain dan yang lain-lainnya. Dan untuk versi MIUI-nya gue tes di versi MIUI yang ini. Kesimpulan. Untuk kesimpulan HP ini bisa gue katakan masih layak banget buat kalian pilih jadi HP gaming kalian. Untuk ketiga game kayak ML, PUBG, dan PES 2021 itu masih sangat bisa berjalan dengan baik. Walaupun di game yang berat kayak game Genshin Impact, kalian harus puas dapat settingan grafik rendah dan 30 fps aja, yang sebenarnya masih tergolong wajar di harga segitu. Tapi kalau sekedar mau mainin game Genshin Impact dan ngikutin gameplaynya, itu masih bisa. Terus HP ini juga punya fitur stereo yang menurutku bisa menambah experience lebih saat main game ketimbang speaker mono, dimana pengalamannya itu beda aja gitu saat mainin game di speaker stereonya. Dan untuk HP kelas 2 jutaan udah dapat speaker stereo, udah jadi nilai plus juga di HP ini. Terus layarnya juga nggak kalah oke nih, karena sudah jawara banget, karena di kelas harganya itu nggak ada pilihan lain selain HP ini yang sudah pakai panel display Super AMOLED. Dan ini tentu aja layar Super AMOLED-nya ini akan menambah experience menyenangkan lagi saat main game, karena displaynya akan memperindah grafik dari game yang kita mainin. Terus juga ada fitur game booster milik Xiaomi yang juga ada di HP ini, yang bisa kalian gunain untuk optimalisasi saat main game dan juga mempernyaman kalian main game yang mungkin tidak mau diganggu. Kalian bisa utak-atik game boosternya dan pilih settingan yang paling cocok buat kalian. Oke teman-teman, itu aja ulasan gue untuk performa gaming Redmi Note 10. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran untuk kalian yang mau beli HP ini. Jika kalian punya pertanyaan seputar HP, silakan komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video-video ini, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya David, salam APP World Indonesia.